Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukran ala nawalih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pengajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang langsung oleh Al-Allamah Syekhuna Kyai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Akbar di Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan berkat pengajian ini kita termasuk atau dijadikan santri Hadratul Syekh Kyai Hashim Asy'ari. Untuk memanfaatkan waktu, kita langsung saja mulai pengajian kali ini. Insyaallah langsung kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Thumma qala faslun fi dzikril ahaditsi wal athari al-waridati fi raf'il ilmi wa nuzulil jahli. Jadi fasal ini adalah fasal yang menjelaskan tentang hadis-hadis atau asar. Asar itu adalah perkataan-perkataan sahabat yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad. Kemudian al-waridati yang datang fi raf'il ilmi, hadis-hadis tersebut atau asar-asar tersebut menjelaskan tentang raf'il ilmi wa nuzulil jahli, diangkatnya ilmu atau dicabutnya ilmu, wa nuzulil jahli, kemudian diturunkannya kejahilan atau kebodohan. Wa ingdarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alamihi bi annal akhirah syarrun, dan informasi Nabi tentang generasi terakhir adalah seburuk-buruknya generasi. Wa anna ummatahu tatatba'ul muhdatsati, dan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabarkan akan mengikuti al-muhdatsat minal umur, yaitu perkara-perkara baru di dalam masalah-masalah ibadah dan yang lainnya, wal bid'ah, kemudian bid'ah wal ahwa'i, dan hawa nafsu. Wa anna dina innama yabqa 'inda khassatin minan nasi, dan bahwasanya agama ini, agama Islam, akan hanya dihuni atau ditetapi sebagian orang-orang tertentu saja. Jadi Kyai Hashim Asy'ari menjelaskan sekarang begitu pentingnya penjelasan tentang hadis-hadis. Beliau di sini menjelaskan beberapa hadis, kemudian beberapa perkataan sahabat tentang asyratus sa'ah atau tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, di mana di akhir zaman nanti ilmu itu akan dicabut, kemudian kebodohan itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kyai Hashim Asy'ari menjelaskan satu hadis. Qala Ibnu Hajarin Al-Asqalani, berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fit Fathil Bari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berkata di dalam kitabnya yang berjudul Kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini merupakan syarah dari Sahih Bukhari. Fathul Bari ini jumlah jilidnya itu sangat banyak, sekitar 18 jilid yang besar-besar, bukan yang tipis-tipis tapi yang besar.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani merupakan ulama hadis di dalam bidang hadis yang bermadhab Imam Syafi'i. Jadi walaupun beliau bergelar hafidh, bahkan disebut beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah Amirul Mukminin di dalam bidang hadis. Yang dalam arti beliau adalah orang yang sangat banyak hafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama hadis itu ketika meriwayatkan suatu hadis banyak sekali hafalnya, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini bergelar Amirul Mukminin atau Al-Hafidh. Kalau Al-Hafidh sendiri, kalau sekarang kita ketahui Al-Hafidh biasanya dinisbatkan atau dijulukan kepada orang yang hafal Al-Quran. Tapi kalau zaman dulu, zaman para ulama salaf, ketika bergelar hafidh, Al-Hafidh, berarti beliau adalah orang yang hafal hadis. Al-Hafidh itu minimal hafalannya harus 100.000 hadis. Bukan hanya hafal hadisnya, tapi hafal juga sanad sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga julukan ulama hadis yang lain. Salah satunya ada Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini adalah ulama hadis yang memenuhi syarat hafalannya 300.000 hadis. Minimal 300.000 hadis beliau hafal. Jadi yang kita ketahui Hujjatul Islam adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau termasuk orang yang mendapatkan julukan Hujjatul Islam. Selain itu ada juga julukan di dalam ulama hadis yaitu Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah orang atau ulama yang hafal matan serta sanad hadis minimal 300.000 ke atas, 300.000 ke atas. Kalau Al-Hafidh 300.000 ke bawah. Kalau Al-Hafidh itu 100.000 ke bawah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berkata di dalam kitab Fathul Bari, yakbidullahu al-ulama'a. Allah itu akan mengambil atau mencabut ulama. Wa yakbidu ilma ma'hum, kemudian Allah akan mencabut ilmu bersama ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, yaitu ulama. Fatansya'u ahdatsun, maka muncullah perkara-perkara yang zau ba'duhum ala ba'din, yang mereka itu saling melompati, ba'duhum ala ba'din, sebagian yang lain dan sebagian yang lainnya, perkara-perkara tersebut saling melompati. Nazwal aira alal airi, sebagaimana keledai liar itu saling melompati. Wa yakunu syekhu fihi mustad'afan, kemudian orang yang bergelar syekh, guru, ustadz atau ulama, di antara mereka mustad'afan, dianggap orang lemah. Jadi termasuk dari tanda-tanda akhir zaman adalah ketika ulama-ulama yang sudah menempa ilmu sangat lama, sampai-sampai beliau-beliau itu bergelar syekh, tapi umatnya menganggap mustad'afan, orang yang lemah. Sekarang sudah tidak jarang kita ketahui ulama-ulama kita, orang-orang yang sudah belajar ilmu sangat banyak, menempa ilmu di pondok pesantren puluhan tahun, kemudian belajar di Timur Tengah, lalu beliau berfatwa ini, kemudian bukan didukung tapi malah dijatuhkan. Mustad'afan, dianggap lemah beliau-beliau. Warwa Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, kemudian Imam Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, lamma kana hajjatul wada, ketika berada pada haji wada. Qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri sallallahu alaihi wasallam ala jamalin adamin, di atas unta yang berwarna coklat atau sawo matang. Kemudian Nabi bersabda, apa sabdanya? Ya ayuhan nas, khudu minal ilmi qabla ayuqbadu. Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai para manusia yang ada pada saat itu, khudu,
minal ilmi. Peganglah ilmu atau ambillah ilmu qabla ayyuqbadha, sebelum ilmu itu dicabut. Jadi Nabi sangat menekankan untuk kepada manusia pada saat itu untuk selalu berpegang pada ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla ayyurfa'a minal ardi. Kemudian peganglah ilmu sebelum diangkat dari muka bumi. Jadi ilmu itu nanti pada akhirnya akan diangkat atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah inna dahabal ilmi dahabu hamalatuhu atau dahabu hamalatihi. Ingatlah, kata Nabi Muhammad SAW, inna dahabal ilmi, sesungguhnya hilangnya ilmu itu adalah dahabu hamalatihi, hilangnya para pembawa ilmu, yaitu ulama. Jadi suatu saat pada akhir zaman nanti ilmu itu akan hilang. Tanda-tanda ilmu itu akan hilang adalah para ulama atau para pembawa ilmu tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasa'alahu Arabiyun. Kemudian salah seorang Arabi, penduduk pedalaman Arab, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Nabi, kaifa yurfa'ul ilmu minna, bagaimana kok bisa ilmu itu dicabut di antara kita? Wa baina azhurina al-masahifu, sementara di antara kita ini masih ada mushaf Al-Qur'an. Pada saat itu Al-Qur'an masih berada pada mushaf, masih berupa lembaran-lembaran, belum dikumpulkan. Wa ta'allamna ma fiha wa 'allamnaha abna'ana wa nisa'ana wa khadamana. Kemudian Nabi melanjutkan, Arabi itu melanjutkan, wa qad ta'allamna, sungguh kami telah belajar mushaf, belajar Al-Qur'an. Wa 'allamnaha, kemudian kami ajarkan Al-Qur'an. Ajarkan ke abna'ana, anak-anak kami sudah kita ajarkan. Wa nisa'ana, istri-istri kami kita ajarkan. Kemudian wa khadamana, kemudian pembantu-pembantu kami yang ada di rumah sudah kami ajarkan mushaf Al-Qur'an. Apa respon Nabi selanjutnya? Farafa'a ilaihi ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Wa huwa mughdibun, keadaan Nabi seraya beliau sedang jengkel. Ketika ditanya oleh seorang Arabi tersebut, Nabi Muhammad SAW agak jengkel. Kemudian Nabi langsung menjawab, faqala, Nabi bersabda, wa hadhil yahudu wan nasara baina azhurihim al-masahifu wa lam yata'allaqu minha biharfin fi ma ja'ahum bihi anbiya'uhum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, di antara mereka itu juga punya kitab, punya mushaf, punya suhuf lembaran-lembaran kitab mereka. Tapi walam yata'allaqu minha, tapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak bergantung pada kitab-kitab mereka, tidak bergantung pada Injil, tidak bergantung pada Taurat. Kemudian apa yang terjadi? Jadi ilmu yang ada di Injil atau yang ada di Taurat tidak dipahami, kemudian tidak digantungkan di dalam hati mereka, tidak dipraktikkan. Maka ilmu atau mushaf mereka menjadi musnah. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika akhir zaman nanti. Ketika mendekati hari akhir, termasuk dari tanda-tanda hari akhir, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda ilmu itu akan dicabut yaitu ulama-ulamanya. Orang-orang yang membawa ilmu satu persatu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ini termasuk dari asar atau perkataan sahabat. La yazalun nasu mustamilina bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La yazalun nas, senantiasa seseorang itu mustamilina bi khairin, berada pada kebaikan, ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selama ilmu itu
masih berada pada dirinya diambil dari ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu senantiasa berada pada kebaikan selama mereka itu mengambil ilmu kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akabirihim, kemudian tokoh-tokoh atau pembesar-pembesar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwauhum halaku. Maka jika ilmu itu datang, ilmu itu diambil dari sahabat-sahabat Nabi atau dari orang-orang yang asaghir, orang-orang kecil, wa tafarraqat ahwauhum, sementara mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda, halaku, maka orang yang mengambil ilmu tersebut, manusia tersebut akan celaka. Jadi ketika kita ingin mengambil ilmu, ambillah ilmu dari akabirihim, orang-orang yang memang diberi legalitas oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ilmu, terutama sahabat-sahabat yang memiliki nama-nama besar. Setidaknya ada 7 sahabat Nabi Muhammad SAW yang masyhur, yang banyak berfatwa atau menyampaikan ilmu fikih. Di antaranya adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah, kemudian Abdullah bin Mas'ud juga termasuk salah satu sahabat yang sering berfatwa, sering berijtihad di masa para sahabat. Kemudian Abdullah bin Umar juga termasuk orang-orang atau sahabat-sahabat yang sering berfatwa pada saat itu. Kemudian Zaid bin Thabit juga termasuk sahabat. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu, perempuan atau ummul mukminin yang sering memberi fatwa atau sering memberikan solusi kepada para sahabat. Sahabat sering bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapatkan permasalahan. Warwa al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, beliau menyampaikan, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin. La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta ta'khudha ummati, sehingga umatku itu berpegang atau mengambil bi akhdil quruni qablahu, sebagaimana orang-orang yang berada pada sebelumnya. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta. Fakila, kemudian ditanya, Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, kafarisin wa Rumi, apakah seperti orang-orang Persia dan orang-orang Rum? Qala, kemudian Nabi menjawab, wa manan nasu illahum, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi tanda-tanda, termasuk dari tanda-tanda akan datangnya kiamat adalah ketika umat Nabi Muhammad SAW sudah mengambil tradisi orang-orang yang berada pada sebelumnya, kurun sebelumnya atau generasi-generasi sebelumnya. Yang disebut dengan generasi-generasi terdahulu adalah generasi Persia dan Romawi, di mana Persia dan Romawi itu adalah termasuk seburuk-buruknya kurun pada saat itu. Mereka melegalkan yang haram atau menghalalkan yang haram, kemudian mengharamkan yang halal. Agama bukanlah menjadi tujuan dari mereka. Kemudian kehidupan yang bermegah-megahan, hedonis, juga adalah ciri-ciri dari kelompok Persia dan Romawi. Sementara orang-orang yang kembali pada kehidupan Persia ataupun Romawi, maka ketika itu sudah termasuk dari tanda-tanda akhir zaman atau akhir hari kiamat. Imam Bukhari
Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah satu dari orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dikatakan beliau, Imam Bukhari, adalah orang yang hafal 1000 hadis sahih. Bukan hadisnya saja, tapi sanadnya sampai ke Rasulullah juga sampai. Selain hafal sanadnya, sanad hadis, beliau juga hafal matan hadis ratusan ribu, 100.000 hadis sahih. Kemudian 200.000 hadis dhaif beliau juga hafal. Makanya dapat beliau dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari, imam di dalam ilmu hadis. Kemudian Imam Sahih Muslim, Imam Muslim juga termasuk dari imam ilmu hadis. Beliau juga sama, ratusan ribu juga hafal hadis. Walaupun beliau Imam Bukhari, Imam Muslim banyak hafal hadis, tapi beliau juga bermadhab. Madhab beliau, Imam Muslim terutama, beliau bermadhab Imam Syafi'i. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, sungguh umatku, kata Nabi, umat nanti akan mengikuti sanana atau sunana man kana qablakum, akan mengikuti jalan-jalan orang yang datang sebelumnya. Shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhru dabbin tasba'uhum. Kemudian walaupun mereka orang-orang tersebut masuk ke dalam lubang biawak, dob itu mirip dengan dia biawak yang ada di padang pasir atau kadal gurun, dob itu. Jadi termasuk tanda-tanda kiamat nanti adalah umat Nabi Muhammad SAW akan mengikuti jalan-jalan orang yang ada pada sebelumnya, terutama pada masa jahiliyah. Shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in, sedikit demi sedikit orang-orang mukmin atau umat Nabi Muhammad SAW akan mengikuti jalan-jalan orang yang sebelumnya. Hatta law dakhulu hujra dabbin, sekalipun orang-orang tersebut masuk ke dalam lubang biawak atau lubang kadal gurun, pasti mereka ikuti. Kulna, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, wahai Rasulullah, apakah orang-orang tersebut Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita sudah mengikuti tradisi Yahudi dan Nasrani, berarti kita sudah berada pada zaman akhir, sudah tidak asing lagi. Umat Muslim, umat Islam pada saat ini sudah banyak yang mengikuti tradisi Yahudi dan Nasrani. Padahal tradisi tersebut bertentangan dengan agama Islam. Warwa at-Tabrani an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, kemudian diriwayatkan At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala hadhil ummati khiyaruhum, sesungguhnya generasi awal umat ini adalah umat yang paling baik atau umat terbaik, umat pilihan. Wa akhiraha syiraruha atau syiraruhum, akan tetapi umat atau generasi yang paling akhir, generasi sekarang sudah termasuk terakhir, adalah seburuk-buruknya generasi. Jadi generasi yang pertama sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah generasi yang paling baik, khiyaruhum. Kemudian syiraruhum, umat yang paling buruk atau generasi yang paling buruk adalah umat yang paling terakhir. Umat yang ada pada akhir zaman itu adalah seburuk-buruknya umat. Kenapa begitu?
mukhtalifina mutafarriqin, karena saling berbeda dan saling berpecah. Jadi sudah banyak sekarang perpecahan di antara umat muslim. Ada yang mengklaim bahwa dirinya adalah orang-orang yang masuk surga, kemudian yang lain masuk neraka. Ada yang saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Maka dari itu umat sekarang termasuk syiraruhum, seburuk-buruknya generasi. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, faltatihu maitatuhu, maka akan datang kematian padanya. Wa huwa yati ila nasi ma yuhibbu ayyuta ilaihi, kemudian manusia akan datang kepadanya sesuai dengan apa yang diikuti. Jadi ketika orang itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka pada saat itu akan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Hisham bin Urwah rahimahullahu taala anhu, dari Hisham bin Urwah rahimahullahu taala, annahu sami'a abahu yaqul, jadi Hisham bin Urwah itu mendengar ayahnya berkata, mendengar Urwah berkata, lam yazal amru bani Israil mustaqiman hatta hadatsa fihim al-mauluduna. Senantiasa perkara orang-orang Bani Israel itu lurus, masih dianggap benar, hatta hadatsa fihim, sehingga muncul di antara mereka al-mauluduna, yaitu anak-anak mereka, abna'u sabayal umam, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari budak-budak mereka. Fa hadatsu fihim al-qaula bir-ra'i, kemudian mereka bercerita atau berkata fihim di antara mereka al-qaula, kepada qaul, perkataan, pendapat, bir-ra'i, semata-mata menggunakan akal pikiran. Wa adallu bani Israil, kemudian mereka itu menyesatkan Bani Israil. Qala, kemudian ayahnya berkata, wa kana abi yaqul, Hisham mengatakan bahwa abi yaqul, ayahku berkata, asunan fa inna sunana qawamuddin, berpeganglah kamu kepada sunnah-sunnah Nabi. Fa inna sunana, karena sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, qawamuddin, ialah benteng atau tameng agama, atau ajaran agama yang sangat kuat. Warwa Ibnu Wahab an Ibni Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala qol, innal yahuda wan nasara innama insalakha minal ilmi, sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, insalakhat, terlepas minal ilmi, dari ilmu, alladzi kana bi aidihim, yang sebenarnya ada dulu pada tangan-tangan mereka, yang ada pada diri mereka. Hina istaqallu ar-ra'yu, atau hina astaqallu ar-ra'ya wa akhadhu fihim. Tapi kemudian ketika mereka hanya mendasarkan pikirannya ketika mengambil keputusan, wa akhadhu fihi, kemudian mereka berpegang pada pendapat mereka. Jadi dulu Bani Israel itu juga berpegang teguh pada ilmu. Tapi lama-kelamaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka melepaskan diri pada ajaran mereka. Mereka hanya mengikuti akal pikiran mereka tanpa melihat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Warwa al-Bukhari fi sahihi, kemudian Imam Bukhari fi sahihi, di dalam kitab sahihnya berkata, an Urwata radhiyallahu taala anhu qol, dari Urwah beliau berkata, hajja alaina Abdullah bin Amr, kita ini melaksanakan haji bersama Abdullah bin Amr. Wa sami'tuhu yaqulu, kemudian aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'tahumuhu intiza'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzi'u, tidak akan mencabut al-ilma kepada ilmu,
ba'da an atahumuhu ba'da atahumuhu, setelah Allah itu memberikan ilmu tersebut kepada mereka. Intiza'an, benar-benar tidak akan mencabut. Walakin, akan tetapi, yang tazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama'i bi'ilmihim, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari mereka bersama dicabutnya para ulama pada diri mereka. Fayabqa nasun atau unasun, fayabqa, maka yang tersisa hanyalah manusia-manusia juhalun yang bodoh, orang-orang yang tidak paham. Yustaftuna fayuftuna bi ra'yihim. Kemudian orang-orang tersebut, manusia juhal itu yang bodoh tersebut, yustaftuna, mereka dimintai fatwa oleh orang-orang. Fayuftuna, kemudian mereka berfatwa bi ra'yihim, berdasarkan akal pikiran, hanya berdasarkan akal pikiran semata. Fayudilluna wa yudillun, kemudian mereka itu menyesatkan dan mereka juga tersesat. Fahaddastu bihi Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menceritakan, kata Urwah, aku menceritakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian inna Abdullah bin Amr, kemudian Abdullah bin Umar hajja ba'du, setelah menceritakan hadis tersebut, beliau menyelesaikan hajinya. Faqalat, kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, ya ibna ukhti, wahai anak dari saudaraku atau ponakanku, intalik ila Abdullah, datangi coba kepada Abdullah bin Amr, fastasbitli minhu alladhi haddastani anhu, kemudian mintai konfirmasi, coba konfirmasi kepadaku, kata Sayyidatina Aisyah minhu, dari Abdullah bin Amr, alladhi haddastani anhu, yang telah kamu ceritakan kepadaku. Fajituhu fasa'altuhu, kemudian aku datang kepada Abdullah bin Amr. Fahaddasani bihi kanahwi ma haddastani, kemudian Abdullah bin Amr menceritakan kepada Urwah hadis yang telah tadi diceritakan atau telah disampaikan oleh Abdullah bin Amr. Fa'ataitu Aisyata, kemudian Urwah mendatangi Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala, fa akhbartuhu, kemudian mengabarkan hadis tersebut. Faqalat, kemudian Sayyidina Aisyah berkata, wallahi, demi Allah, laqad hafiza Abdullah bin Amr, sesungguhnya Abdullah bin Amr itu telah hafal kepada hadis tersebut. Jadi ketika Abdullah bin Umar melaksanakan haji bersama Urwah, di suatu ketika beliau menceritakan hadis yang tadi disebutkan. Ilmu itu tidak akan dicabut padahal sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ilmu itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ulama. Ketika ulama-ulamanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala yang kompeten di dalam ilmu agama, maka yang tersisa siapa? Unasun juhalun, yaitu orang-orang yang tidak mengerti terhadap agama. Jadi yang tersisa nanti adalah manusia-manusia yang tidak paham tentang agama. Kemudian orang-orang tersebut yustaftuna, maka mereka dimintai fatwa. Tidak ada lagi orang yang dimintai, terpaksa mereka dimintai. Kemudian mereka memberikan fatwa berdasarkan apa yang ia ketahui. Bira'ihim, hanya mengandalkan akal fikiran. Padahal ketika berfatwa hanya mengandalkan ra'yu atau akal fikiran, maka mereka akan menyesatkan orang. Wa fi Fathul Bari, dan di dalam kitab Fathul Bari juga dijelaskan an Masrukin, dari Masruk, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol, beliau berkata, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablahu. Tidak akan datang zaman di antara kalian kecuali zaman tersebut akan menjadi zaman terburuk bagi kalian, lebih buruk dari zaman-zaman sebelumnya. Amma inni la a'ni amiran khairan min amirin wala aman khairan min amin. Maksudku bukan menjelekan, bukan membandingkan antara pemerintah sebelumnya dengan pemerintah
sekarang katanya. Kemudian tidak membandingkan antara orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang. Walakin akan tetapi ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabuna thumma la tajiduna minhum khalfan. Karena ulama-ulama kalian, fuqaha-fuqaha ahli fikih kalian, mereka akan pergi, mereka akan hilang. Summa la tajiduda minhu khalfan. Kalian tidak akan menemukan pengganti di antara ulama-ulama tersebut. Summa yaji'u qaumun yuftuna fil umuri bi ra'yihim. Maka yang datang adalah orang-orang yang akan memberi fatwa di antara kalian hanya menggunakan akal pikiran mereka saja. Fa yaslimuna al-islama wa yahdimunahu. Maka mereka itu akan membuat fitnah di dalam Islam, menjelekkan Islam, wa yahdimunahu, kemudian akan menghancurkan Islam itu sendiri. Jadi nanti di akhir zaman orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli fikih itu akan hilang, akan sirna, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak memiliki kompetensi, orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu yang akan memberikan fatwa. Mereka akan berfatwa berdasarkan hawa nafsu mereka yang menyebabkan Islam itu mendapatkan fitnah. Jadi sekarang kan fitnah-fitnah yang ada pada diri Islam itu bukan berasal dari orang luar, tapi berasal dari orang Islam itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang berfatwa, orang yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang bukan kompeten pada bidangnya. Yang menyebabkan Islam itu sendiri citranya buruk. Jadi yang membuat citra Islam, citra agama Islam itu buruk bukan orang luar, tapi orang Islam itu sendiri. Dikarenakan mereka berfatwa, mereka menjelaskan Islam tidak sesuai dengan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Faslun fi bayani ismi man da'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'atan. Kemudian Ki Hasyim Asy'ari menjelaskan, pasal ini menjelaskan fi bayani ismi man da'a ila dhalalah, dosa atau azab bagi orang yang mengajak kepada kesesatan, aw sanna sunnatan sayyi'atan, atau orang yang mengajak ke jalan keburukan. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Mereka itu semua orang-orang yang mengajak kesesatan itu liyahmilu awzarahum, mereka ditimpakan dosa-dosa mereka kamilatan secara sempurna yaumal qiyamah, di hari akhir. Wa min auzaril ladina yudillunahum, kemudian dosa-dosa orang yang mereka telah sesatkan. Jadi dosa orang yang menyesatkan orang di jalan Allah itu nanti di hari kiamat akan double. Selain mereka mendapatkan dosa karena kesesatannya, juga mereka mendapatkan dosa orang yang mereka sesatkan. Kalau dia itu menyesatkan satu orang, maka dia akan menanggung dosa orang yang mendapatkan dosa orang yang dia sesatkan itu. Kalau dia menyesatkan orang 100, dosanya juga akan ditimpakan kepada orang yang menyesatkan. Kemudian Ki Hasyim Asy'ari menyebutkan suatu hadis, wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Dawud kemudian At-Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Nabi bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Allah, kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran atau pahala seperti ganjaran orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim, pahala-pahala yang didapatkan tersebut tidak akan berkurang sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Kemudian begitu juga sebaliknya, orang yang mengajak kepada kesesatan,
orang yang mengajak kepada dosa, orang yang mengajak kepada kesalahan, kana alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu. Maka orang tersebut akan selain mendapatkan dosa kesesatan, juga akan mendapatkan dosa karena telah mengajak orang ke dalam kesesatan. Orang-orang yang ikut kepada kesesatannya, maka orang tersebut akan ditimpakan dosa-dosa orang yang ikut kepadanya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Tidak akan berkurang dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi ketika kita mengajak orang ke dalam jalan kebaikan, maka orang yang kita tunjukkan ke jalan kebaikan akan memberikan manfaat kepada kita, yaitu kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Begitu juga kebalikannya, orang yang kita ajak kepada jalan kesesatan, kepada jalan dosa, maka orang yang mengikuti jalan kita, maka akan memberikan dosa yang ia kerjakan nanti. Jadi seumpamanya orang itu di dalam satu desa itu melakukan tradisi baik, kemudian diikuti, mengajak orang ke jalan kebaikan, maunya mengajak orang tadarus Al-Quran setiap minggu semuanya, maka pahala orang-orang yang ikut tadarus pada saat itu akan diberikan juga kepada orang yang mengajak. Siapa yang mengajak, siapa yang mengumumkan, siapa yang andil di dalam tadarus tersebut akan mendapatkan pahala orang yang mengaji. Begitu juga kalau dilakukan tiap minggu, setiap minggu tersebut pahalanya akan ditransfer kepada orang yang mengajak kebaikan tersebut. Begitu juga orang yang mengajak tradisi keburukan, orang yang ngajak judi, sabung ayam semuanya. Kemudian orang yang mengajak tersebut pasti mendapatkan dosa yang ikut kepadanya. Wa kharaja Muslimun min riwayati Abdurrahman bin Hilal an Jarir bin Abdullah al-Bajli radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Muslim di dalam kitabnya menjelaskan hadis yang sangat panjang, fi hadisin tawilin qala fihi, berkata Abdurrahman bin Hilal bin Jarir bin Abdullah al-Bajli radhiyallahu anhu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayanqusu min ujurihim syai'an, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayanqusu min auzarihim syai'an. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, orang yang melakukan atau orang yang mengajak orang ke dalam jalan kebaikan, membuat tradisi baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu, kemudian mendapatkan ganjaran pahala orang yang melakukan setelahnya. Min ghairi ayanqusu min ujurihim, kemudian tidak akan berkurang sedikit pun pahala dari orang tersebut. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, begitu juga orang yang mengajak atau menunjukkan jalan buruk, mengajak orang ke jalan buruk, karena alaihi wizruha, maka dia akan ditimpakan dosanya, wa wizru man amila biha min ba'di, kemudian dosa-dosa orang yang ikut di dalam perbuatan tersebut, min ghairi ayanqusu min auzarihim, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi istilah yang kita kenal di sini adalah amal jariyah. Jadi amal jariyah itu ada dua, amal baik dan amal buruk. Amal baik itu bisa mengalir terus menerus kepada kita pahalanya. Begitu juga amal buruk bisa terus menerus mengalir dosanya kepada kita, ketika itu disebut dengan man sanna sunnatan hasanatan atau sunnatan sayyi'ah. Jadi kalau orang itu melakukan sunnah hasanah, pahalanya juga akan sampai kepadanya. Sunnah sayyi'ah juga seperti itu. Orang yang melakukan keburukan pasti dia akan mendapatkan ganjarannya, kemudian ganjaran orang-orang yang mengikutinya. Qala Mujahidu atau qala Mujahidun rahimahullahu taala anhu, Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata fi tafsiri ayatil madhkurah, di dalam ketika menafsiri ayat tersebut. Ayat yang dimaksud ayat tadi, liyahmilu auzarahum tadi.
Apa kata Mujahid di dalam kitab tafsirnya ketika menafsiri ayat tersebut? Hamalahum dunubu anfusihim wa dunubu man ata'ahum. Dosa-dosa dirinya akan ditimpakan kepada mereka, wa dunubu man ata'ahum. Kemudian dosa-dosa yang mengikuti mereka. Wala yukhaffafu dzalika amman ata'ahum, dan tidak akan diringankan dosa-dosa tersebut dari orang-orang yang telah mengikuti mereka, minal adab, berupa adab syai'an sedikit pun. Saya jadi ingat guru-guru kita, guru-guru ngaji kita yang telah ngajarin kita mulai dari alif, ba, ta, sa sampai jim. Mereka adalah orang yang melakukan sunnatan hasanatan, mengajar kita sunnah hasanah. Bagaimana pahala orang-orang yang mengajar kita huruf Al-Quran, kemudian semuanya kita juga ngajar ngaji, pahala yang kita ajarkan pasti akan sampai kepada guru-guru kita. Jika anak-anak didik kita itu mengajar ngaji jadi ustadz, juga pasti pahala-pahala mereka juga akan sampai kepada kita, sampai kepada guru-guru kita, sedikit pun tidak akan berkurang. Jadi manfaat dari amal jariyah, amal baik yang mengalir terus, itu akan sampai kepada orang yang melakukannya atau melakukan tradisi tersebut. Warwa Tirmidzi, kemudian Imam At-Tirmidzi an Amr bin Auf, dari Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu min al-ajri mithlu man amila biha min ghairi ayyin qusa dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, min sunnati, dari sunnah-sunnahku, qad umiyat, yang telah mati, ba'di setelahku, kana lahu min al-ajri mithlu man amila biha min ghairi ayyin qusa dzalika min ujurihim. Jadi kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad SAW, jika ada satu sunnahku yang mati, kata Nabi Muhammad SAW, jika ada salah satu sunnahku, hadisku yang mati, amalanku yang mati, kemudian ada yang menghidupkan sunnahku ketika sudah mati, maka pahala orang-orang yang melakukan sunnah-sunnahku setelah ia melakukan, maka akan diberikan, akan ditimpakan pada orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu sangat banyak. Mungkin di antara kita yang melupakan, di kampung kita ada yang melupakan salah satu dari sunnah-sunnah Nabi. Kemudian ada yang mempelopori, ada yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, mengajak orang untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin, dan barang siapa yang melakukan hal baru, yaitu bid'ah dhalalah, la tardallahu wa rasuluhu, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, kana alaihi mitu asami man amila biha la yanqusu dzalika min auzarin nasi syai'an. Kemudian barang siapa yang melakukan bid'ah dhalalah, Nabi mengatakan di sini bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang tidak diridhoi Allah. Jika orang itu melakukan bid'ah dhalalah, bid'ah yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang mengikuti bid'ah tersebut, orang-orang yang melakukan bid'ah tersebut sama dengan yang dilakukan orang yang terdahulu melakukan, maka dosa-dosanya juga ditimpakan oleh orang-orang yang pertama kali melakukan bid'ah tersebut, bid'ah yang sesat. Warwa At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Orang yang berpegang teguh, orang yang menggenggam sunnahku, kata Nabi, 'inda fasadi ummati, di dalam keadaan umatku yang telah rusak, lahu ajru mi'ati syahidin, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang 100 yang mati syahid. Jadi ketika di suatu kampung, di suatu desa, di suatu kota, di suatu daerah, di mana umat tersebut sudah
tidak lagi berpegang teguh pada Nabi, sudah rusak, katakan saja sudah rusak. Kemudian ada satu orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi, maka orang tersebut ditimpakan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Bukan hanya satu, tapi 100 orang yang mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran Nabi Muhammad Al-Quran. Jadi orang-orang, kesimpulannya yang tadi kita telah jelaskan, jadi orang-orang yang mempelopori kebaikan, orang-orang yang memberikan ruang, memberikan jalan di dalam kebaikan, dia pasti mendapatkan pahala orang yang mengerjakan. Jadi kiai-kiai kita, terutama di pesantren-pesantren, itu selalu mengamalkan hadis man dalla ala khairin falahu ajru amsalihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti apa yang dilakukan orang tersebut. Biasanya kalau di pesantren-pesantren itu biasanya ketika membangun pesantren, membangun asrama, membangun musola, membangun masjid, orang-orang pesantren atau kiai-kiai kita itu biasanya ketika dikasih sumbangan oleh pemerintah itu menolak. Ketika mendapatkan sumbangan dari pemerintah, biasanya menolak untuk dijadikan bangunan pesantren atau dijadikan masjid. Kenapa? Alasannya karena untuk dalla ala khairin, menunjukkan jalan. Jadi kiai-kiai kita itu selalu memberikan jalan kepada masyarakat. Walaupun hanya nyumbang 5.000, itu kiai pasti menerima. Kiai-kiai kita pasti menerima. Jadi yang diutamakan ketika ada sumbangan-sumbangan itu, kenapa ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita itu langsung mengambil ke masyarakat, bukan minta ke pemerintah. Proposal bukan ke pemerintah, tapi minta ke masyarakat. Bukan berarti masjid kita, pesantren kita itu miskin, bukan. Tapi beliau, kiai-kiai kita itu menunjukkan apa? Mandalla ala khairin. Jadi guru-guru kita, kiai-kiai kita itu menunjukkan ini ada masjid, ini ada pesantren, butuh dana, akan dibangun. Kalau kamu ikut andil membangun, maka pahalanya pasti akan mengalir menjadi wakaf untuk kamu. Jadi kiai-kiai tersebut, kiai-kiai kita, walaupun pesantrennya tidak sebagus dengan pesantren-pesantren di luar kita, di luar NU, ya pesantren NU itu kan dikenal dengan tradisional, tidak modern. Jadi sebagian orang mengatakan orang-orang kita, orang-orang NU itu modalnya modal minta-minta, katanya. Modal orang-orang NU, KKNU kok modalnya modal proposal ke masyarakat, kok bukan ke pemerintah langsung. Alasannya itu mandalla ala khairin. Jadi kiai-kiai kita, orang-orang NU khususnya, kenapa sering minta ke masyarakat, bukan langsung ke ke pemerintah atau ke orang-orang kaya sekaligus biar langsung dapat dana besar. Itu tidak, tapi mintanya ke masyarakat agar masyarakat juga mendapatkan pahala dari yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan puasa kali ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan gelar muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.